Ya kurang lebih sih perkembangannya begitu teman-teman. Aduh. Jadi ternyata ada satu wabah di gudang kemarin. Jadi ada tukang kita yang... Nah teman-teman, sekarang kita mau lihat hasil pengecoran kemarin. Kemarin kan udah ngeliat yang pengecoran ya. Hasilnya kayak apa. Gue yakin hasilnya lebih mulus dari pantat lo kok. Anjir. Ini model pantat bayi kok. Serius. Kenapa begitu? Karena kita pakai multiplexnya yang model film kan. Licin banget ya. Licin banget, mestinya licin banget. Jadi ada dua seperti yang gue janjiin kemarin sama teman-teman. Ada yang kita pakai triplex yang dikasih oli sama triplex yang udah ada filmnya dan harganya 2 kali lebih mahal daripada triplex biasa. Hasilnya kayak apa? Ini udah 1,5 hari lah. Jadi kayak gitu tuh perlu diaci lagi nggak sih, Man? Ya perlu lah. Perlu ya? Perlu lah tetap. Ini namanya lagi di curing. Jadi beton itu supaya lebih kuat dia harus dibikin lembab terus. Makanya ini di wrap. Biarin aja terus ya. Biarin terus aja, yang penting basah terus. Kalau bisa setahun enggak ya? Kelamaan tuh. Ya paling nggak sebulan kali ya. Sebulan lah. Jadi diginiin, nanti setiap sore anak-anak basahin lagi supaya nih lihat deh, embun-embun begini dia tetap lembab. Nah, ini hasil yang nih, lihat nih, dikit-dikit aja dikit. Nih, ini adalah hasil yang pakai triplek dan oli. Nah, sekarang kita lihat nih hasil yang menggunakan sini kok. Apaan? Fenolik. Nah, ini adalah hasil yang pakai film. Lihat nih. Ini halus banget, coy. Pengen deketin dong. Halus banget ini. Tuh gila. Taruh di muka lu juga. Tuh, halus banget. Yang bener lu, Man. Asli, lu pegang dong. Ini lebih mulus dari bini kita semua. Serius gue. Nih hasilnya. Bagus banget emang. Jadi emang harganya 2 kali lebih mahal multiplexnya, cuman ya ini hasilnya. Nih barangnya. Ini barangnya. Tuh. Habis itu pas dibuka kan dia masih mulus, masih bisa dipakai untuk yang berikutnya. Bisa berapa kali tuh, Man? Kalau ngelihat tampilan begini sih kayak 4 kali 5 kali masih bisa kayaknya. Yuk. Nah, ini plastik wrappingnya, teman-teman. Disiapin. Biasa buat bungkus kue. Sekarang kita pakai buat bungkus kolom. Udah dibungkus-bungkusin, siap dibasahin hari ini. Kayak barang baru ya jadinya. Kayak barang baru, benar. Kayak barang baru yang mau lo ambil di Gias nanti nih. Asik. Ya, jadi ntar kita jadi mau ke Gias sih, kita mau ke Gias. Benar. Pasti ada bocel-bocel sedikit gini. Ya ini maklum lah, pasti kan ada lah yang begini-begini. Itu nanti mesti pakai grouting namanya. Dari Sika. Karena nggak bisa pakai semen biasa, bisa. Cuma kalau mau lebih kuat pakai si Sika 215. Nih, lihat nih hasilnya nih. Nih, begitu dibuka. Sini dong. Tuh. Jadi, Mat, kalau kamu lagi nyari cewek harus yang mulusnya kayak gini, Mat. Gila. Tergantung modalnya. Nggak juga. Salah. Deketin perempuan itu nggak perlu pakai modal duit, Mat. Ya kan? Modalnya itu adalah keyakinan kalau kamu bisa membawa dia ke kehidupan yang lebih baik. Gitu. Bener aku? Iya. Gimana wanita nggak cuman butuh modal cinta doang, butuhnya apa? Harus ada materinya. Enggak. Materi nggak ada, cintanya ada, tapi masih nolak. Masih ada cara satu lagi, Mat. Guna-guna. Yang penting tuh, Man, rajin berdoa gitu. Itu loh. Benar, ini yang namanya lantung. Iya. Oh, emang kamu nggak punya sepupu adek yang bisa dikenalin sama Selamat? Banyak. Cuman Selamatnya milih-milih ya? Selamatnya kadaluarsa. Ya, benar. Nah, ini ada besi-besi di sini keluar-keluar nih semua, teman-teman. Ini fungsinya adalah untuk stack. Stack buat apa? Stack untuk bata. Biar batanya itu ngikat sama si kolom ini. Oke, sekarang lagi nyopot-nyopotin semua, triplek segala macam. Nanti kalau udah, kita mulai naikin ke atas. Ya, ikutin terus ya. Halo. Selamat pagi teman-teman. Agak kurang semangat hari ini. Kenapa gitu sih? Ya, gimana sih? Stres-stres ya orang bangun rumah ya.
Duit. Aduh, udah mulai banyak duit nih keluar nih. Ayolah kita lihat yuk proyek kita sampai mana. Jadi teman-teman, hari ini kita mau ngecek. Udah jadi kayak gimana kolom kita. Udah jadi lautan Steiger karena mau siap-siap pasang balok. Beskisting, balok. Nanti buat ngecor juga. Oke, jadi ginilah kurang lebih teman-teman hari ini. Semuanya harus diplastikin biar kelihatan baru. Enggak juga sih, supaya semuanya terus lembab. Ini Steigernya kemarin kita sewa. Padahal gue udah pede banget. Oh udah ambil aja di gudang banyak. Tahu nggak apa yang terjadi teman-teman? Apa? Jadi ternyata ada satu wabah di gudang kemarin. Jadi ada tukang kita yang kena judol. Aduh. Jadi akhirnya dipotong-potongin Steigernya segini-segini, dikilo-kiloin. Habis berapa banyak? 55 biji set. Kesel banget gue. Makanya udah gue bilang, udah lagi bangun rumah tuh tingkat stresnya tinggi kok. Udah duitnya kurang, di bayangan kita ada, nggak ada taunya. Judol. Ya teman-teman, jangan pada kena judol. Apalagi udah judol, kalah, butuh modal lagi, pakai pinjol. Aduh. Double lanjut. Double. Udah terlalu banyak ceritanya. Hidup gue tuh dikelilingi sama orang-orang yang judol, sama orang-orang yang pinjol. Sangat menyebalkan. Oke, yuk sekarang kita nanya-nanya sama Iwang dulu. Kita mau nanya-nanya, waduh. Belinda disamperin sama Om Bule. Asik. Dia rajin banget man. Tiap hari dia berenang dia. Si Om Bule ini tiap hari berenang di sini. Jadi kita mau tanya-tanya nih teman-teman. Gara-gara kita nggak pakai Steiger sendiri kan kita nyewa jadi berapa duit Steiger. Gitu ya. Saya contekan dulu ya. Lihat contekan dulu. Dan ini sewanya per bulan. Kita bakal pakai kurang lebih hampir 8 bulan. Coba berapa harganya? Harganya itu satu set kita kena 37.000. 37.000. Tinggi berapa ya? Tingginya 1,9. 1,9. Oke. Ada U-head-nya itu 5.000 per piece. Kita 5.000. pesannya kan kemarin 224 piece. 224 piece. Jadi kalau untuk proyek segini kira-kira Proyek segini total kalau sama total sewanya aja ya 4,3. 4,3 teman-teman. Sebulan. Kalau 8 bulan 32 jutaan. Ya. Sekarang kalau apa? Deposit? Depositnya 8,7. Depositnya Kali 2 dua. kali dari sebulan. Jadi 8,7. Gitu kurang lebih teman-teman. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Kita lagi ada di proyek nih. Lo tau gak di proyek apa kok? Kenapa? Jawa Tengah tuh ada proyek mirip kayak gini kok. Kenapa Jawa Tengah? Prambanan. Wah, Wah, ya kan. Jadi kita mau bikin rumah buat Bu Belinda nih. Cuma bedanya kita bukan kayak Bandung Bondowoso, Bel. Bandung Bondowoso mah jelas anak orang kaya ya kan. Gampang bangunnya. Kalau kita ya pelan-pelan nih. Makanya hari ini tukang kita teman-teman semua berubah jadi 7 orang. Oke. Kenapa? Karena satu masalah lagi ngurang-ngurangin budget dulu. Habis itu yang kedua masalahnya ada di kita lagi bangun Siena 3. Jadi tukangnya harus dialihkan ke sana dulu. Ayo kita muter dulu dari sini deh. Yuk, udah nyampe mana nih hari ini teman-teman? Jadi kemarin itu kita udah beli balok. Kasih benang dulu biar lurus. Ini baloknya kemarin beli di Tokopedia nih. Nah, ini jangan lupa nih ada ininya juga nih. Jadi buat penahan si baloknya ini. Ada di sini Steigernya. Habis itu, wah udah repot nih kita bolak-balik ya. Gimana caranya kok? Dari samping berarti. Nah, jadi ada balok yang besar, ada balok yang kecil. Buat di atasnya lagi seperti itu tuh. Ya kurang lebih sih perkembangannya begitu teman-teman. Aduh. Ya udahlah. Ya udahlah ya. Ganti Jadi sepatu. jadi ini lihat nih, semuanya masih lembab teman-teman. Jadi kita terusin plastikin. Jadi embun-embun ini tuh setiap sore kita airin lagi supaya beton kita tuh selalu basah, supaya kuat. Kemarin itu kan kita bikin kolomnya itu pakai apa? Pakai multiplex yang film, Iya. yang mahal. Ya. Nah sekarang buat atasnya, buat ngecornya, gue pakai triplek aja kok. 12 mili biasa. Mahal harganya.
Film juga nggak, Man? Nggak film, biasa aja, cuman tergoliin. Oh iya. Sama aja lah ntar tutup plafon juga, yang penting kan mulus juga. Iya. Jadi pakai film itu nanti untungnya adalah karena kolomnya ini nanti di lantai berikutnya tuh ukurannya mirip-mirip, jadi yang film itu akan dipakai buat si Di atas. kolom berikutnya. Kebetulan kita juga lagi ada project di Kemanggisan, bisa dipakai juga ke sana karena ukurannya mirip-mirip. Karena ini sebenarnya kayak kakak adik, kayak Kemanggisan tuh kakaknya, ini adiknya, ini sama Kemanggisan tuh bangunannya mirip-mirip, modelnya juga mirip-mirip. Karena tahun ini gue cuma ngedesain itu doang 2. Jadi kantor kita nih tahun ini masuk berapa? 8 kali ya, 8 rumah, 9 rumah. Ada yang yang desain, ada Belinda yang desain. Tahun ini gue cuma 2, ini sama si Kemanggisan. Sama Siena dong. Siena, benar. Yoi. Siena kan udah desain tahun lalu sebenarnya. Yoi. Mendesainnya ya, cuma pengerjaannya baru tahun ini. Oke, sekarang kita lihat apa lagi. Kemarin tuh ada yang komen di YouTube, Bang udah nungguin lama-lama cuman keluar video 10 menit. Habis itu ada yang komen juga, Bang keluarin videonya seminggu sekali. Karena bingung juga, ya kan? Mau seminggu sekali jadinya 10 menit. Mau 2 minggu sekali jadinya 20 menit, ditanyainnya kenapa nggak keluar seminggu sekali. Pusing gue. Karena kadang-kadang apa gue campur-campur sama vlog kita pergi ke workshop juga ya, workshop furniture kita apa segala macam, biar agak panjang gitu durasinya. Benar-benar. Biar teman-teman tahu lah gitu kehidupan arsitek tuh kayak apa gitu. Arsitek model kita tapi bukan arsitek yang keren-keren. Kalau arsitek yang keren-keren pakai dasi. Sama baju hitam-hitam ya. Arsiteknya kita arsitek lapangan teman-teman. Yuk lihat lagi yuk. Nih besi-besi udah mulai dikerjain teman-teman. Semuanya udah siap nih. Tuh juga ada besi-besi itu. Buat pembalokan ya. Pembalokan semua. Buat di sini semua. Oke, jadi ceritanya ya balik lagi. Mungkin biar teman-teman ke-remind. Itu ada garasi 2 mobil. Di ujung sana tuh nanti ada gudang. Di sini tuh ada kantor gua. Di situ nanti ada tempat liftnya. Jadi kan liftnya itu dari sini naik ke atas. Tapi nggak dibeli sekarang kok. Cuma nanti suatu saat kalau butuh udah ada voidnya gitu. Habis lift yang gue mau itu liftnya itu adalah lift yang modelnya ulir gitu. Bukan yang merek dong, spill dong merek. Jangan mereknya ntar lu masih bingung. Banyak sih, ada Cibes, ada Artico, ada apa banyak lah mereknya. Ada Skevator segala macem. Itu merek-merek bagus semua tuh teman-teman. Nah itu dia pakainya ulir. Kayak Bukan baut ulir, ya? baut. Screwdriver namanya. Screw. Jadi dia muter. Jadi kalau dia stuck gitu mati lampu, ya dia ada di ulirnya itu, ada di bautnya. Jadi nggak bakal dum gitu. Kekurangannya dia agak sedikit lambat. Jadi nggak secepat lift-lift yang ada di mall. Tapi maintenance-nya minim sama listriknya. Klaimnya kalau nggak salah nih. Ntar tolong dikoreksi kalau gue salah. Kayaknya cuma 200.000 gitu setahun listriknya katanya. Cuman harganya kalau di TikTok nih ada nih cewek yang baru masang tuh, gue lupa siapa influencer. Aku baru masang liftnya harganya seharga Pajero, mati. Astaga, ya kurang lebih kayak gitulah teman-teman. Mudah-mudahan Pajero bekas keluaran tahun 2000 gitu kali, bukan Pajero baru. Nggak sih kayak Pajero baru kok, soalnya harganya 700-an loh nggak salah. Gila. Tapi yang nggak dipasang sekarang, cuman kita mesti siapin. Jadi kalau kita bikin rumah itu, kalau kita mau bikin misalnya nanti satu saat kita mau nambah ada lift atau segala macam, bilangin sama arsiteknya biar disiapin ada tempatnya sendiri. Karena itu kan berhubungan sama balok juga, benar nggak? Jadi baloknya itu udah disiapin, udah cerita juga sama teman-teman struktur di sini mau ada lift gitu. Walaupun lift yang screwdriver yang gue mau beli itu nggak perlu ada rumahnya. Nggak perlu ada rumah di atas, nggak perlu ada rumah di bawah. Jadi langsung aja. Tapi tetap harus disiapin di layoutnya supaya nanti nggak bongkar-bongkar lagi. Nggak bongkar-bongkar lagi. Habis itu furniture-nya itu juga udah fit in gitu. Kalau nanti furniture-nya, wah bingung nih, udah gini, udah bikin mahal-mahal, nanti furniture-nya mahal kok. Bikin potong gitu, hasilnya nggak rapi. Jadi dari awal kalau bisa udah diciptain kayak gitu. Walaupun kita nggak akan beli sekarang nih, mungkin belinya masih 10 tahun lagi kali. Makanya itu pentingnya perencanaan di awal ya, Man. Kecuali kalau misalnya ada teman-teman dari lift yang gue endorse lu, boleh gitu. Tapi endorse-nya diskon. Kita pikir-pikir kalau diskon. Kalau gratis gue kerjain. Gak lah. Kita bukan artis-artis yang mengharapkan endorsement. Ya kalau dikasih syukur, nggak dikasih ya udah. Bangunnya sendiri. Nah ini adalah bagian nanti nih ditinggiin teman-teman. Jadi
Oh teman-teman lihat, nanti ini ada kolom, ada balok lagi. Di sini nanti ada retaining wall. Baru nanti ini diisi tanah. Dan ini adalah ininya apa namanya? Taman kita, taman pesta kita tuh dari sini. Di sini ada lorong nih teman-teman. Set. Jadi nanti kalau kita jalan itu kepala kita tuh ada di tanahnya sini. Jadi ada perasaan ruang yang berbeda di sini. Perasaan ruang itu adalah sesuatu yang teman-teman bisa dapetin ketika teman-teman menggunakan jasa arsitek. Mereka tuh punya karena mereka setiap hari tuh ngerasain ruang, mereka bisa ciptain perasaan ruang yang berbeda di rumah teman-teman. Salah satunya kalau di rumah ini ya itu, tamannya itu naik. Nah di atas ini tuh lantai 2-nya kan. Jadi kita jalan di selasar gitu. Sebelah sini tuh adalah taman. Di atas kita kan dak dari ininya ya. Nah, baru di sebelah sininya tuh servis semua kan sebenarnya gitu. Jadi bisa dibayangin kamar tidur asisten rumah tangga di sini, dapur di situ, semuanya tuh akan ada anginnya dari sini, di lorong angin ini. Kalau gua agak peduli sama kayak gitu. Karena lo inget nggak, tugas akhir gua green arsitektur, arsitektur hijau. Jadi kayak gitu-gitu tuh udah didoktrin dari gua kecil. Oke. Emang dulu kenapa lu ambilnya green arsitektur, man? Karena contekan dari kakak kelasnya itu yang gue dapat. Contekannya dapat nilai A, lu dapat B, oke lah ya. Enggak, contekannya dapat nilai A, ya kan? Gue nggak lulus dulu. Baru habis itu berikutnya gue lulusan terbaik tuh. Asik. Ya kadang-kadang ada orang tipe-tipe beda-beda kok. Ada orang yang harus jatuh dulu baru bisa berprestasi. Nah, gue salah satunya. Nah, karena gue tahu itu adalah sifat yang buruk, gue mulai ngurang-ngurangin kayak gitu. Gitu. Kalau lu masih aja begitu. Ya. Bang Arga baru mau beli Harley loh, teman-teman. Bang Andi. Abis itu mau gue kasih nama dia AHP. Lanjut. Arga Harley Putra. Lanjut. Ini yang gue bilang tadi. Nanti di sini tuh ada selasar, teman-teman. Ya beginilah kayak kira ya, kurang lebih kayak gini di sini. Nah, di atas ini tuh ada teras kan di atas ini. Terasnya itu dia agak turun sedikit, bisa ngelihat tamannya dari atas ke bawah, sedangkan yang di sini ngelihat dari bawah ke atas. Nah, nanti di sini tuh ada monstera keluar-keluar gitu. Cakep banget. Pastinya. Nah, itu pengalaman ruang yang berbeda. Jadi kadang-kadang kalau kita punya pengalaman ruang yang berbeda, lu bayangin lah ketika lagi stres di sini ada monstera lewat-lewat gini segala macam. Adem lagi. Gitu. Di sini ada koleksi sepeda mungkin lagi dioli-oliin. Jadi ketika lu ngoli-ngoliin di sebelah kiri lu monstera. Jadi ada pengalaman ruang yang berbeda, bener? Oke, kalau ini nanti tangga naik ke dari sini ya. Dari sini ke atas itu set gitu. Nah, kenapa sih naiknya dari sini? Habis itu di sebelah sana ada teras lagi. Jadi konsep rumah ini tuh gue bilangnya konsep 1000 tongkrongan kok. Oh iya. Karena gue kan anak rumahan, gue pengen punya rumah tuh banyak tongkrongannya. Nah, dia naik ke sini, di situ tuh ada terasnya gitu kan, di sebelah sana nanti mungkin ada 3D-nya. Itu tuh langsung menghadap ke lapangan tenis. Ini karena gue udah studi dulu nih tanahnya kan. Gue bisa bayangin kalau gue pagi-pagi gue nongkrong di situ ambil ngopi ngeliatin orang main tenis. Kadang-kadang yang main tenis ada cewek-cewek cakep kan, jadi seru ngeliatnya. Atau ada bapak-bapak yang nggak jago banget mainnya, seru, jadi komedi pagi-pagi. Jadi tinggal pilihan aja di sini. Nah itu karena gue udah studi itu, makanya tangga itu ada di sini saat gitu, baru di situ sebelah situ tempat nongkrong ngadep ke sana. Nah sedangkan kalau yang tempat nongkrong gue di kamar gue tuh nanti di lantai 3 situ, pemandangannya adalah ke sana gitu. Pohon. Karena rumah ini tuh ngadep barat, makanya teman-teman lihat desainnya itu hampir semua yang bagian baratnya ketutup, bagian timurnya ketutup. Jadi rumah ini tuh sebenarnya walaupun depannya ngadep barat, tapi dia tuh sebenarnya ngadepnya utara gitu. Karena pintunya ada di utara. Semua bukan besar ada di utara dan ada di selatan. Jadi mesti adem. Kenapa bisa begitu kok? Karena gue mengilhami green arsitektur. Oke. Wih, ada Belinda. Nah, kalau Belinda ini dari gaya bajunya arsitek sekali, teman-teman. Wow, arsitek top nih. Tapi dia memang IAI, man. Oh, dia IAI. Gue doang yang nggak IAI. Dia emang udah sewajarnya emang kostumnya harus begitu. Karena waktu itu gue pengen ikut IAI sama Belinda, nggak usah, lu cari klien aja gitu. Udah biar gue aja yang ngurus legalitas. Oke. Ya, Bel. Dari tadi gue bingung, Bel. Soalnya kan teman-teman bilang 10 menit, Bang, kurang durasinya, baru nonton habis gitu. Nah, sekarang kita lagi nambahin durasi. Ini pas lagi duduk nongkrong, itu ada ibu-ibu yang penjual snack. Di situ, muter. Jadi kalau di komplek ini lucu, teman-teman. Jadi ada satu mobil kijang kapsul. Di belakangnya itu ada mbak-mbak sih, bukan ibu-ibu, Bel. Mbak-mbak ngikutin naik motor. Nah, dia tuh kasirnya. Nah, si mobil kijangnya itu adalah
wartegnya. Wartegnya. Nah itu bisa milih tuh. Jadi teman-teman tukang nih di seluruh komplek ini itu langganannya sama si ibu-ibu itu. Masalahnya Nah. dia baunya snack. Jadi tukang tuh punya tea time. Kita nggak punya tea time. gitu. Oh iya gitu. Jadi ibaratnya buat teman-teman yang lagi mikir mau usaha mau apa, jangan menyerah, harus kreatif karena dia kreatif banget menurut gua. Pakai jang kapsul, di belakangnya ada mbak-mbaknya tuh yang bawa motor cantik. Habis itu ya udah di dalam kijangnya itu isinya adalah warteg. Jadi warteg portable dan kasir portable. Warteg portable dan kasir Oh, portable. jangan sedih. Bisa ngutang tadi. Aji. Buat- Nah, ada bisa buku ngutang, utangnya. ada buku utangnya. Jadi lengkap gitu. Dan ini kan bayangin deh, kalau di perumahan kayak begini tukangnya itu minimal satu proyek itu 15, 20. Misalnya dia punya ada lebih kalau 5 proyek. Anggaplah 5 proyek deh. 20, 100 orang loh setiap hari makan. Lu bikin catering susah-susah, ya kan? Mendingan jadi dia muter-muter. Jemput bola ya. Iya. Dan itu bukan di komplek ini doang, dia juga pindah ke komplek lain. Lu bayangin, warteg keliling itu udah pasti setiap hari dapat 100 sampai 150 orang. Iya. Kamu lihat nggak hasil pembeliannya? Ah, coba. Jadi Mana teman-teman, kalau misalkan kita juga harus memanusiakan tukang ya. Kita sendiri kalau kerja terlalu banyak kan capek juga ya kadang ya. Butuh waktu time out. Nah ini time outnya mereka adalah belanja snack. Tea time. Tea time. Jadi nggak cuma orang Inggris doang itu. Nah, Cuman tea-nya pakai extra jus bukan, Bel? Hah? Extra jus bukan? Bukannya. nggak ada teh pucuk. Ini kayaknya extra jus nih. Apa nih? Mas ini apa nih mas? Just Oh juice. just juice. Enak sih, seger banget. Oh ini sekalian belanja lauk ya? Oh iya. Di sini ada lauk, habis itu ada gorengan, habis itu ada Sprite kan ya? Nih bisa ngutang? Bisa ngutang kan tadi sama ibunya kan? Ngutangnya biasanya berapa hari kasbonannya? Seminggu habis itu baru bayar. Biasanya kalau seminggu habis berapa nih? Oh sama rokok juga sekalian. Jadi Oh, oke. Jumat bayar-bayaran langsung lunasin. Langsung Jadi lunasin. ngutangnya seminggu doang. Ini ketahuan nih kalau yang ini tukang doyannya anak micin. Anjir. Lauknya sama snacknya gede snacknya. Oke. Nah ini udah diginiin semua nih. Ada yang sehat tuh, Oh, udah ada ada sayur nasinya. Tuh. Udah ada sayurnya. Jadi di sini gizinya tercukupi. Jadi jangan ada yang bilang mau ini ya istirahat ya. Soalnya gizinya bagus nih. Sehat. Sehat nih. Sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Kenapa arsitek itu harus berbaju hitam-hitam seperti Oh, kamu? sekarang gue tahu alasannya. Dulu kan gue berpikir kenapa? Kan itu kan kayak jadi kayak titik ya. Kalau misalkan lu di kertas putih, kalau ada titik kecil hitam kan langsung kelihatan ya. Menurut gue itu salah satunya. Tapi pas gue lihat-lihat ternyata arsitek itu harus siap di foto. Lo tau kan biasa suka ngeliat foto-foto yang kalau misalnya ruangannya bagus, terus itu orangnya cuma siluet doang kan. Nah itu tuh alasannya dari situ tuh kalau gue bilang. Oh, jadi supaya orang yang ada di dalam foto itu tidak merusak daripada keindahan dalam fotonya. Ya, terus habis itu walaupun dia sekelebat aja tapi dia tetap kelihatan. Oke. Jadi kita harus siap untuk difoto. Jadi sebenarnya arsitek itu agak semi-semi influencer teman-teman. Jadi kalau misalnya kapanpun difoto kita siap. Wes. Ini dia. Kemarin kan udah dengar kita dari beberapa teman-teman itu jangan sampai kickback bahaya segala macam. Akhirnya kita udah bikin tambahan biar mejanya juga lebih stabil. Nah, ini adalah stagger yang kita sewa. Kemarin kita sewa berapa set ya? 48 ya? Ya. 48 tuh kira-kira sebulan itu habis 4 jutaan ya kalau nggak salah. Ya, 4 jutaan. Oke, ini yang kita punya. Yang kita punya ini nanti bakal kita pindah ke proyek kita yaitu di cluster. Itu jangan digabungin supaya nanti kalau misalkan pas pengembalian nanti bingung. Makanya ini nanti mau kita angkut lah di situ. Kalau misal mau beli, biasanya itu kalau misal beli second itu bisa sampai 200-300 ribu. Iya yang second. Tapi kalau misalkan yang baru banget itu 500 sampai 600 ribu per setnya. Kenapa kita Kurang pilihnya? Iya kurang lebih. Itu bisa cek kok. Wah. Dan itu bahannya juga ada yang besi, ada yang agak semi galvanis juga kalau nggak salah. Ada yang ngasih harganya beda, ada yang ngasih harganya sama. Nalu.
Oh ini makannya apa nih Bel? Coba Bel, Oh dibedah, iya, gue bedah nih. Sini. Enggak, Bu. Jangan. Jangan lagi. Jangan. Dari tadi udah saya bedah yang sebelah sana. Saya mau lihat kamu anak micin apa kamu anak sehat. 5 sempurna. Pemalu dia Bel. Malu. Oke. Tapi layaknya kita sebagai pembangun di satu kawasan, ada rasa was-was deg-degan. Kenapa? Karena kita pengen tahu proyek orang. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitektur_indonesia. Kita juga punya TikTok @arsitektur_indonesia. Buat teman-teman mahasiswa yang suka konten-konten kayak gini buat belajar-belajar, kita saling sharing ilmu. Sebarin dong ke teman-teman ya, biar ini makin videonya tuh bisa naik lah gitu supaya kita semangat. Apa? Komen sama ajakan ke playlist. Tuh, kata koko gue disuruh komen sama ajak ke playlist dong. Komennya yang banyak. Mau nanya pribadi juga nggak apa-apa. Ya nggak? Bener nggak? Mau curhat boleh nggak Man? Mau curhat boleh, nanya jodoh boleh, ya kan? Mau tips and trick buat dapetin pasangan boleh. Nggak usah. Buat bikin hubungan sama mertua sama kita baik juga boleh. Anjir. Jangan ketawa-ketawa kamu itu. Saya lagi ngitung sampai ke-distract. Hitung yang benar. Aduh, ini udah mulai mahal-mahal semua nih.